Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang latihan bab 7 bahasa Indonesia kelas 5 tentang hubungan sebab akibat, yaitu kalimat majemuk bertingkat. Contohnya seperti ini. Berarti membuang sampah, sebabnya membuang sampah ke sungai, akibatnya aliran sungai menjadi terhambat. Yang kedua, misalnya sampah yang mencemari sungai, akibatnya kerusakan ekosistem sungai. Kemudian penggunaan plastik, akibatnya terjadi pencemaran tanah. Kemudian sebabnya pembakaran sampah plastik, akibatnya mengganggu kesehatan pernapasan. Contoh yang kelima, sampah yang menumpuk, akibatnya yang ditimbulkan yaitu menimbulkan banyak penyakit. Nah, perhatikan gambar pada diagram rumpang berikut. Ini ada sebab, ada akibat. Nah, kita lihat. Nah, lengkapilah diagram sesuai dengan hasil diskusi. Nah, ini kita lihat di sini. Membuang sampah. Nah, ini kan sampah pada tempatnya, berarti membuang sampah pada tempatnya. Akibatnya berarti lingkungan menjadi bersih. Nah, kemudian yang ini jelas, ini adalah sampah yang menumpuk. Nah, kemudian akibatnya yang ditimbulkan yaitu menimbulkan banyak penyakit. Kemudian ini penggunaan plastik. Nah, akibatnya terjadi pencemaran tanah. Demikian. Selanjutnya, nomor 1, latihan di halaman berikutnya. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Lengkapilah kalimat dengan konjungsi hubungan sebab akibat yang tepat. Yang A, ia sering kali berbohong. Nah, jadi sehingga tidak ada yang mau mempercayainya. Nah, bajunya basah kuyup karena kehujanan. Nah, Hani senang menanam Hani senang menanam bunga. Jadi sehingga rumahnya tampak asri. Kemudian polusi kian meningkat, maka kualitas udara kian memburuk. Kemudian yang E, Heri terlambat ke sekolah sebab ban sepedanya bocor. Kemudian petani gagal panen karena musim kemarau berkepanjangan. Kemudian Diana memiliki banyak teman. Nah, ini karena kebaikan hatinya. Kemudian perhatikan lingkungan di sekitarmu. Tulislah 3 kalimat majemuk bertingkat, hubungan sebab akibat yang sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitarmu. Nah, jawabannya bisa berbeda-beda. Nah, kalimatnya. Contohnya, seringkali ada warga yang membakar sampah sehingga asap pembakarannya mengganggu pernapasan. Contoh yang kedua, aku sering terbatuk-batuk karena menghirup asap pembakaran sampah. Contoh yang ketiga, masih ada pula warga yang membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan menjadi kotor. Selanjutnya di soal latihan selanjutnya, yaitu bacalah kalimat-kalimat berikut. Temukan kata berimbuhan P-an dalam tiap kalimat berikut. Tulislah kata dasar serta makna imbuhan P-an pada kata tersebut. Nah, Heri berwisata bersama keluarganya ke pemandian air panas. Nah, kata dasarnya yaitu mandi. Nah, makna imbuhan P-an itu menyatakan tempat. Kemudian, permukiman tempat tinggalku terlihat asri, berarti mukim. Nah, kata dasarnya adalah mukim. Ini juga menunjukkan kata tempat. Kemudian,
Ayahku bekerja di percetakan buku, berarti cetak. Nah, ini cetak. Nah, ini menyatakan juga tempat. Kemudian, mereka sedang menyiapkan perbekalan untuk berkebun, berarti bekal. Berarti ini adalah bekal. Nah, ini makna imbuhannya menyatakan proses. Kemudian, setelah berolahraga kami melakukan pendinginan, berarti kata dasarnya adalah dingin. Ini juga makna imbuhannya adalah menyatakan proses. Kemudian nomor 2. Buatlah kalimat dengan kata-kata berimbuhan PAN berikut. Nah, contohnya pendidikan. Nah, ini juga bisa jawabannya berbeda-beda. Contohnya pendidikan. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kemudian pengadilan. Kasus pencurian di rumah Bu Sinta sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian pemanasan. Berarti Adi melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum bermain sepak bola. Nah, demikianlah pembahasan Ayo Berlatih di bab 7 Bahasa Indonesia kelas 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.